Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita juga disempatkan untuk mengikuti kajian berupa pembacaan kitab fikih. Semoga ibadah-ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, buat sahabatnya, buat tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, kita masih sedikit melanjutkan tentang wudu. Wudu yang kemarin kita membahas sampai ibadah yang mengharuskan dengan berwudu, disyaratkan dengan wudu, dengan tidak adanya wudu tidak sah, yaitu sholat, kemudian tawaf di Ka'bah, yang ketiga kemudian menyentuh Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, menyentuh Al-Quran. Nah sekarang kita bagian ke-8, ibadah yang dianjurkan dengan berwudu, dianjurkan. Kemudian kita sikapi, atau sebagian kita mensikapi, maksud dianjurkan adalah dihukumi dengan sunnah. Sunnah berarti dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, dianjurkan atau sunnah dengan berwudu menambah pahalanya. Karena orang yang tidak mengerjakan dengan yang tidak mengerjakan berbeda, sekalipun tidak berdosa ketika tidak mengerjakan. Berbedanya di mana? Dia tambah pahala, dia dengan mengerjakan ditambah pahalanya. Seperti dzikir, pertama seperti dzikir kepada Allah. Ibadah dzikir itu disunahkan berwudu. Kita nggak berwudu nggak apa-apa, karena nggak wajib. Tapi disunahkan bagi orang yang mau melaksanakan dzikirnya itu lebih abdul, karena dalam berzikir kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut kemuliaan Allah, menyebut keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir kita. Termasuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah menyebut nama Allah pasti. Disunahkan berwudu.
Termasuk zikir adalah adzan. Adzan menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi enggak berwudu enggak apa-apa, tidak berwudu tidak apa-apa. Tapi lebih afdal, ya, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah dengan berwudu lebih dahulu. Ya, maka kita menganjurkan hendaklah berwudu yang mau adzan. Bahkan ada orang yang mewajibkan bagi dirinya seperti membaca Quran, dia harus berwudu. Mewajibkan buat diri sendiri nggak apa-apa. Setiap batal dia wudu lagi, kembali baca Quran lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak mengajurkan, nggak mewajibkan kepada orang lain, karena dia merasa seolah-olah jadi wajib kalau menyebut nama Allah tidak berwudu. Dia berwudu. Nah, begitu. Yang kedua, setiap hendak sholat, ini maksudnya dari maghrib sampai isya misalnya, kita di masjid masih punya wudu. Kalau wudu batal udah wajib, kita masih punya wudu, mau sholat isya disunahkan berwudu lagi. Setiap datang waktu sholat disunahkan berwudu sekalipun dia punya wudu. Ya, disunahkan berwudu. Karena Nabi melakukannya, Nabi senantiasa melakukannya. Nah, ada pandangan pengamalan sunnah ini, pandangan bagi orang yang ingin banyak beribadah. Karena wudu nanti umatnya Rasulullah SAW dibedakan dengan yang lain, dibedakan. Salah satunya karena dia bercahaya karena bekas air wudu. Bahkan ada hadis, wa may yastati ayatila wudu falyaf'al. Barang siapa mau memanjangkan wudunya, maksudnya dalam kaitannya asarul wudu nanti di akhirat, hendaklah dia mengerjakannya. Nah, barang siapa itu bentuknya dalam kacamata fikih, para ulama mengatakan sunnah. Barang siapa mau ya lakukan, barang siapa yang tidak mau nggak apa-apa. Barang siapa memanjangkan wudunya, nah tentunya kalau sama-sama orang yang semata melaksanakan syarat sahnya ibadah dengan berwudu berbeda dengan orang yang mengamalkan anjuran-anjuran Rasulullah SAW. Nah, makanya Nabi setiap hendak sholat wudu kembali, sekalipun dia memelihara wudu, tetap wudu. Nah, mungkin ada kita, saya masih punya wudu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dia berwudu melaksanakan hadis Nabi, sebagaimana Anas bin Malik berkata, radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa inda kulli shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu setiap kali sholat. Ini bukan masalah syarat sahnya sholat seperti wudu wajib. Nabi setiap mau sholat wudu. Padahal kita tahu Nabi
yang selalu menjaga wudu. Bahkan Nabi tidak mau menjawab salam orang yang memberi salam kepada dia sementara Nabi lagi wudu. Kemudian selesai wudu baru jawab salam. Ditanya, kenapa engkau tidak segera menjawab salam tadi? Aku tidak mau menyebut nama Allah kecuali dengan berwudu. Ya, Nabi SAW biasa berwudu setiap kali sholat. Hadis yang riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, dianjurkan berwudu bagi orang yang junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri. Banyak uraian pakar-pakar kesehatan diantaranya. Kenapa Nabi mengulangi wudu? Setiap mau kenapa Nabi berwudu setiap hendak mengulangi hubungan suami istri? Misalnya berhubungan, kan junub, selesai 1 jam atau berapa menit kemudian hendak mengulangi, disunahkan berwudu. Disunahkan berwudu. Disunahkan juga berwudu yang janabah, yang junub, setiap kali mau tidur. Habis hubungan mau tidur nih, disunahkan berwudu. Yang kalau tadi mengulangi hubungan suami istri, kemudian mau tidur, disunahkan berwudu. Ya. Atau misalnya habis berjanabah, dia tidak makan atau minum, disunahkan juga berwudu, dianjurkan berwudu. Jadi apakah mau mengulangi hubungan suami istri, atau hendak tidur, atau hendak makan dan minum, disunahkan berwudu. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Bila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya berwudu. Yang belum punya pasangan istri, sorry, makanya cepet-cepet. Siapa yang belum punya pasangan? Kalau yang sudah punya pasangan, ya kalau belum tahu ya segera dipraktekkan. Nah, yang nggak punya pasangan, nggak punya istri, mau praktekkan gimana? Cepet-cepet kawin. Cepet-cepet kawin. Juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junub tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah qabla ayyanam. Bahwa Rasulullah SAW apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat
sebelum dia tidur. Nah, hadis lain riwayat Aisyah juga tentang kalau Nabi hendak makan atau minum sementara beliau junub. Farada ayyakula aw yanam. Apabila beliau hendak makan atau tidur. Ya. Dalam konteks beliau berwudu kembali, berwudu dalam keadaan junub apabila dia hendak makan. Ya. Ini sebelum mandi ya, sebelum mandi. Ya. Kalau dia mandi segera ya lain persoalan. Yang keempat, berwudu sebelum mandi junub, atau maksudnya berwudu di dalam mandi junub. Nah, rangkaian mandi junub yang syar'i, yang syar'i sesuai dengan contoh Nabi, di dalamnya ada wudu. Nanti ada bab sendiri mandi. Tapi di sini menerangkan tentang dianjurkan mau yang mandi junub berwudu. Disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qtasala minal janaba yabda'u biyaghsilu yadayhi summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu thumma yatawadda'a wudu as-shalah," dan seterusnya. Artinya apabila Rasulullah SAW mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu membasuh kemaluannya. Cuci tangan, kemudian air dituangkan, diambil pakai tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri, mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Setelah itu Nabi wudu di tengah-tengah mandi junub. Yang kelima, ketika hendak tidur. Nah, ini sunnah juga. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Tsumma faji' ala syiqqika ayyam aiman. Bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Disunahkan sebelum tidur. Kalau tadi dalam keadaan junub, udah otomatis dianjurkan wudu. Sekarang kita tidak junub, misalnya mau tidur, itu dianjurkan berwudu. Nah, banyak hadis, barang siapa berwudu ketika mau tidur, kemudian dia berbaring dari
berbaring dalam posisi miring ke kanan, kemudian dibaca doa, bahkan ada surat ayat kursi dibaca. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan itu, kalau dia mati pada malam hari itu, dia mati dalam keadaan Islam. Ya, mati dalam keadaan Islam. Bacanya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, di samping baca doa. Nah, itu kalau dia dimatikan oleh Allah pada malam itu, matinya dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kan tidak ada yang tahu siapa yang sudah berwudu sebelum tidur. Nah, tentunya orang Islam, bahkan pengikut Rasulullah SAW, terbiasa melakukan ini. Karena apa? Tidur itu adalah seperti kematian. Coba doanya bagaimana tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah matiku. Padahal tidur. Mati seperti kematian. Karena kata Allah, Allah yang memegang nyawa kita dalam tidur kita. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa dalam tidurnya. Fi manamnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian dipegang siapa yang sudah sampai ajalnya dalam tidur. Kan kalau tidur nyawa kita di mana? Kalau tidur kita, nyawa kita di mana? Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidur itu dekat kepada kematian. Dipegang nyawa yang sudah sampai padanya ajalnya, kemudian dikirim lagi, dilepas lagi kepada orang yang belum ditetapkan sampai ajalnya yang kemudian. Menahan dan memegang itu urusan Allah kalau nyawa. Alangkah baiknya kita, karena setiap mati itu dekat kepada kematian, kita berwudu dulu. Sekarang kita masuk ke bab baru tentang hukum, masih berkaitan dengan wudu, mengusap khuffain, sepatu atau khuf. Juga bagaimana hukum mengusap serban dan mengusap yang ketiga, mengusap perban, gifs. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, bahkan dalam akidah, ya, bagian dari akidah, nanti dalam pembahasan akidah masuk pembicaraan mengusap khuffain. Kenapa mengusap khuffain? Kan pembahasan fikih. Kenapa masuk dalam kajian akidah? Nah, karena Ahlussunnah menetapkan
mengusap khufain, untuk menerangkan inilah ahli akidah Ahlussunnah berbeda dengan Rafidhah, Syiah. Rafidhah atau Syiah itu tidak, akidahnya tidak mengusap khufain, ya, mengusap khufain. Khuf itu apa? Khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Bentuk jamaknya al-khifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lain-lainnya, hukumnya disamakan dengan khufain. Ya, mengusap, karena khufain, karena kita memakainya kan di kaki dua, jadi khufain dua khuf. Bahasa singkatnya, kalau bahasa sekarang kita barangkali khuf yang di zaman Rasulullah berbeda. Kita gampangnya kaos kaki, mengusap kaos kaki. Ini jadi bagian akidah. Bagi musafir, satu hari boleh mengusapnya. Bagi musafir 3 hari. Ngitungnya bagaimana? Karena mengusap khuf ini bagian daripada berwudu. Sementara wudu yang wajib adalah untuk sholat sebagai syaratnya, maka dihitung kalau mulai mengusap pada sholat subuh ya, orang mukim nih, mukim subuh, dia usap, wudu sempurna. Ketika bagian kaki kan dia pakai sepatu, pakai kaos kaki, nggak dilepas, cukup diusap di bagian punggung, sep gitu. Ntar prakteknya nanti. Nah, dari subuh sampai terus lewatin zuhur boleh mengusap lagi, lewatin asar boleh mengusap, maghrib boleh, isya boleh. Ketika subuh lagi tidak boleh mengusap. Itu bagi mukim 1 hari, namanya 1 hari, 5 kali sholat wajib. Bagi musafir 3 hari, ya, seperti tadi, subuh sampai ke isya, selama 3 hari. Hari pertama subuh terus sampai isya ngusap lagi boleh, sampai lagi isya 2 hari boleh, masih boleh, subuh lagi sampai menjelang isya, menjelang subuh tidak boleh lagi, 3 hari namanya. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah membaca ayat tentang ayat perintah berwudu itu ada berbeda dengan Syiah. Kan ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, kembali kepada membasuh, mencuci kaki. Kalau orang-orang Syiah bacanya wa arjulikum. Nah, orang Syiah boleh mengusap, dia mengusap selamanya. Itu tidak bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Mengusap diberikan 3 hari bagi musafir dan 1 hari bagi mukim. Nah, berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, ini menjadi rukhsah, keringanan dari Allah bagi umat ini, ya, untuk hamba-hambanya, untuk
menepis kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh umatnya. Sunnah dan ijma menetapkan tentang bolehnya mengusap. Rusoh jadi rusoh. Kalau Syiah wajib. Nah, rusoh itu gimana? Ya boleh ditinggalkan, boleh dipakai. Rusoh itu keringanan, bukan berarti wajib. Kalau orang Syiah itu jadi wajib mengusap. Kalau Ahlussunnah masuknya ke dalam rusoh. Misalnya orang itu kan terkendala lah, maksudnya kesusahannya apa? Misalnya dingin banget, dingin pakai baju kan tebal. Nah, kakinya boleh tidak dibuka kaos kakinya, cukup diusap aja. Dalam as-sunnah banyak hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir yang menetapkan ketetapan dari Nabi SAW berupa perbuatan dan perintah beliau untuk mengusapnya serta pemberian rusuh kepadanya. Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf, dua sepatu. Ada 40 hadis dari Nabi SAW yang membahasnya. Maksudnya hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya mengusap dua sepatu. Bahkan Al-Hasan Al-Basri berkata, ada 70 orang sahabat Nabi SAW yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap dua khuf, dua sepatu. Nah, di antaranya hadis dari Jarir bin Abdullah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masah ala khuffai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Yang sepadan dengan khuf adalah kaos kaki. Dalam fikih madzhab 4 madzhab itu mensyaratkan kaos kakinya. Tetapi berdasarkan ijma, asal kaos kaki menutup mata kaki itu sah menjadi khuf, disejajarkan dengan hukum khuf. Sepatu juga yang sampai menutup mata kaki. Kalau pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, sepatunya di bawah mata kaki tidak sah, tidak boleh diusap khufnya itu. Nah, syarat khufnya harus menutup mata kaki. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau seandainya agama itu pakai akal, pasti yang diusap adalah alas sepatu, karena alas sepatu yang menyentuh tanah. Nah, kenapa yang diusap adalah bagian punggung kaki, bagian punggung khufnya itu. Nah, karena agama tidak berdasarkan akal, terima dari hadisnya begitu, dari Nabi begitu, ya sudah terima.
Kalau seandainya pakai akal, kan orang berjalan sepatunya itu alas kaki, alasnya bawah tanah, mestinya yang diusap bawah tanah. Tapi yang diusap adalah punggung kaki. Nah, alasannya disejajarkan hukum kaos kaki dengan khuf karena ia sama seperti khuf yang dalam kebutuhan kaki terhadapnya. Ilatnya, alasan hukumnya pada keduanya sama, yaitu menutup kaki yang sampai menutupi mata kaki. Saat ini lebih banyak dipakai daripada khuf kakinya. Apakah bentuk kaos kakinya itu tipis atau tebal atau jarang? Pendapat yang kuat, apapun jenis kaos kakinya dihukumi sama. Pembahasan tentang yang jarang, yang tipis tidak berlaku, hanya yang tebal itu hanya kehati-hatian daripada Imam Madzhab. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat mengusap khuf bagaimana? Nah, kita kebetulan pakai khuf. Wah, ini lagi mau wudu nih. Kita otomatis usap aja deh bagian punggungnya. Tidak. Karena sebelum memakai khuf dalam keadaan suci atau tidak. Nah, itu kuncinya itu. Ketika kita dalam keadaan suci, wudu sempurna dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian kita sudah wudu sempurna memakai kaos kaki, ya kaos kaki aja kita bilang, kaos kaki. Nah, itu baru boleh mengusapnya nanti pada berikutnya. Misalnya kita juhur kita berwudu sempurna, kaki sampai mata kaki terbuka, sudah sempurna tuh, bersih. Nah, kemudian kita sholat zuhur atau belum sholat, kita memakai kaos kaki dalam keadaan sudah suci. Nanti setelah zuhur, setelah asar kita mau wudu lagi, boleh kita mengusap khuf, kaos kaki itu sampai 1 hari dari zuhur diusapnya, misalnya asar. Kalau begitu contohnya di asar tuh sampai zuhur lagi besok, pas menjelang asar nggak boleh, sudah dibuka bagi mukimin. Nah, syaratnya adalah khufnya yang dipakai itu dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan tidak suci tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.